itu kekuatan power kerajaan yang luar biasa. Dalam kerajaan Romawi dengan kekuatan itu membuat gereja lemah. Di kerajaan Romawi itu mereka susah beribadah. Dalam suasana itu mereka mengeluarkan bahwa orang percaya Yesus itu tidak benar. Ini dalam kerajaan Romawi. Kamu percaya menyembah kepada siapa? Yesus itu manusia. Yesus itu sudah banyak pengalaman. Kamu tipu saja. Tidak boleh orang bikin gereja, tidak boleh bikin gedung, tidak boleh orang percaya. Jadi orang mau percaya kepada kerajaan, percaya kepada Yesus Kristus, itulah mereka hidup dalam ketakutan. Karena pemerintahan kencang kepada rakyatnya sendiri. Karena pemerintahan tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini menghadapi persoalan yang rumit. Dalam suasana keadaan itu, mereka juga satu perintah mereka keluarkan, karena mereka lihat di dalam kerajaan Romawi itu ada banyak negara-negara yang dari mana-mana mulai masuk. Ya, orang semua sudah mulai masuk. Dari Afrika Utara juga mulai masuk ke kerajaan Romawi, kemudian dari Eropa juga mulai masuk ke kerajaan Romawi, orang-orang India dari utara juga mulai masuk, kemudian semua orang sudah mulai masuk. Suku, bangsa, bahasa berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, mulai masuk di kerajaan Romawi. Akhirnya pemerintah kerajaan Romawi mereka bingung. Mengapa bingung? Karena sudah berbagai macam-macam orang masuk. Ya, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, segala macam campur semua masuk ke kerajaan Romawi. Nah, orang di Romawi itu bingung. Wah, ini lama-lama bahaya ini. Lama-lama negara ini bisa kacau nih. Lama-lama pemerintahan ini bisa kacau nih. Apa yang harus dilakukan supaya kerajaan Romawi itu tetap berdiri? Yang cara yang mereka lakukan adalah mereka apa? Sidang. Waktu dalam kerajaan Romawi mereka sidang, mereka katakan tidak ada solusi lain. Cara yang harus kami lakukan adalah membuat namanya patung kerajaan Romawi. Mereka membuat patung kerajaan Romawi, lalu patung itu dibuat oleh tangan manusia. Itulah bentuk tangan manusia, lalu mereka taruh di kerajaan Romawi. Jadi semua orang yang ada di kerajaan Romawi, apakah kau orang dari asli kerajaan Romawi kah, kau datang dari Korintus kah, kau datang dari Kolose kah, Galatia kah, atau di mana saja, Eropa maupun Timur Selatan, boleh masuk asalkan kau menyembah kepada raja yang kita sembah, yaitu namanya patung. Tidak boleh menyembah kepada Yesus, tidak boleh menyembah kepada Allah yang benar, menyembah kepada raja, dan pemerintahan semua ada di situ. Masing-masing tanya, kau mau menyembah tidak? Mau menyembah tidak? Kalau menyembah kepada patung ini, kamu akan diberikan jaminan. Jaminannya apa? Makan minum. Jaminannya apa? Kesehatan. Jaminannya apa? Pendidikan. Jaminannya apa? Rumah. Jaminannya apa? Pekerjaan. Semua ditawarkan oleh kerajaan patung itu. Kalau kamu tidak mau menyembah ini, kamu akan diikat. Kamu tidak mau menyembah ini, kamu akan dibunuh. Dalam situasi keadaan seperti itu, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang luar biasa, pemimpin-pemimpin gereja masa depan, siapa yang berani bicara tentang Yesus adalah Tuhan? Itu sulit. Dalam keadaan itu sulit. Tidak boleh sebut nama Yesus. Tidak boleh. Siapa yang bicara Yesus akan ditangkap. Harus menyangkal dia dan menyuruh kepada kerajaan Romawi. Ini kekuatan militer. Ya, kekuatan militer. Kekuatan pemerintahan yang luar biasa. Kekacauan yang terjadi di kerajaan Romawi. Semua orang takut bicara. Semua orang takut. Semua diam. Percaya dalam hati tapi mulutnya takut ngomong. Kalau bicara, kau akan dipenjarakan. Kalau bicara, ditembak mati. Dalam suasana itu sulit. Dalam keadaan yang sulit, ada satu orang, ada satu laki-laki yang ganteng sekali. Dia berdiri dalam kerajaan Romawi itu, dan dia katakan bahwa, hai pemerintah yang dibuat oleh tangan manusia, kamu menyembah kepada patung yang kamu lakukan ini tidak benar. Ini bukan raja yang sebenarnya Yesus Kristus. Dia mulai kampanye tentang Kristus, kampanye dalam pemerintahan itu, pemerintahan yang tidak takut Tuhan, pemerintahan yang tidak percaya Tuhan, pemerintahan yang tidak mengakui Yesus. Dia mulai kasih tahu bahwa dia katakan tidak ada raja-raja yang lain dalam dunia ini, tetapi Yesus adalah Tuhan. Waktu dia sampaikan itu, pemerintah datang tangkap dia. Orang itu mereka tangkap.
Setelah itu mereka buang dia di Patmos. Kamu tahu tidak orang itu? Mari kita lihat Yohanes sekarang. Bapak Ibu adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang mengapa Yohanes menulis kitab ini dalam penglihatan di Pulau Patmos adalah latar belakang dalam keadaan itu, dan dia diikat kemudian taruh dia di Patmos. Ya, Patmos itu di laut, di tengah laut itu ada satu pulau di dalam bendungan begitu. Kemudian mereka taruh. Dan 2 tahun yang lalu saya pergi lihat di mana Yohanes mereka taruh di Pulau Patmos. Saya belajar bagaimana mereka lakukan perbuatan orang-orang kerajaan Romawi untuk mengikat dia. Luar biasa. Waktu itu mereka taruh dia di sana dan pemerintah katakan tidak boleh kasih makan. Biarkan dia di situ, supaya biar dia mati. Selama 3 bulan tidak diberikan makanan kepada Yohanes. Tetapi luar biasa, Tuhan pelihara dia. Lalu dalam penglihatan Tuhan kasih tahu Yohanes untuk menulis buku kitab Wahyu yang hari ini kita belajar sebagai firman Allah. Amin. Ini orang yang menulis ini, orang yang kasih tahu Tuhan kasih tahu dia dalam buku kitab Wahyu ini dalam suasana keadaan terancam. Ya, dalam suasana keadaan tidak aman, dalam suasana pemerintahan yang begitu kejam. Dalam suasana itu Tuhan kasih tahu kepada dia. Saya percaya bahwa adik-adik calon-calon hamba-hamba Tuhan, calon-calon pemimpin, benteng-benteng terakhir untuk orang Papua, Tuhan akan kasih tahu kamu rahasia-rahasia untuk di negeri ini, apa yang Tuhan mau lakukan untuk masa depan dalam situasi keadaan ada hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hari ini Bapak mau sampaikan apa yang kita lakukan. Hanya 2 hal, 2 poin yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah berdiri di atas kebenaran. Amin. Saudara dan saya di tengah-tengah persoalan ini harus berdiri di atas kebenaran. Apa itu berbicara tentang kebenaran? Kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya kita belajar semua sekolah teologi, Alkitab, belajar bagaimana latar belakang teologi, latar belakang sejarahnya, latar belakang semua hal. Kita diajarkan untuk bicara benar. Kita diajarkan untuk bicara yang jujur. Kita diajarkan untuk bicara itu seadil-adilnya. Kita disuruh bicara untuk kebenarannya, yaitu tidak ada orang lain. Orang politik tidak bisa bicara kebenaran, ya. Orang yang selalu kompromi tidak bisa bicara kebenaran. Orang yang selalu melakukan hal-hal yang kejahatan tidak bisa bicara kebenaran. Yang bisa bicara kebenaran adalah mereka yang belajar kebenaran firman. Saya percaya bahwa negeri ini Tuhan mau supaya berdiri di atas tanah sendiri untuk bicara tentang kebenaran. Saudaraku yang adik-adikku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ini kesempatan yang terbaik. Ada lagu kronologi katakan bahwa surga kecil jatuh ke bumi. Benar tidak? Orang negara lain mereka hidup susah, ada padang gurun, mau dapat air susah, mau lihat rumput hijau saya susah, mau lihat pohon saya susah. Luar biasa. Surga kecil jatuh ke bumi. Apa itu? Surga kecil jatuh ke bumi. Orang Papua tidak bisa dibahagiakan dengan uang, dengan kekayaan, dengan segala macam yang ada di sini. Tetapi orang-orangnya harus berani berbicara tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu hal yang sangat penting. Papua hari ini digembok oleh menghancurkan kebenaran itu. 1855 Otto dan Jeffer mereka datang di Papua atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami injak di tanah ini, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Di sini bicara harus kebenaran. Karena di sini saudara benar, segala sesuatu benar, orang-orangnya juga benar, tidak pernah juga sembunyi-sembunyi. Makanya kau melakukan kasih potong jaringan kah, kasih potong internet kah, kau sembunyi-sembunyi bunuh orang juga, semua akan ketahuan. Amanah. Kalau itu mau tipu-tipu orang Papua tidak apa-apa. Orang Papua tidak akan pernah ditipu. Orang Papua tidak akan pernah diblokir. Orang Papua tidak akan pernah dikompromi. Orang Papua jujur bicara kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan memberkati. Amanah. Apa saja yang ada di situ Tuhan panggil dari sekian ribu orang, dari sekian keluarga, dan Tuhan bilang kamu saja yang bisa bicara kebenaran. Dia pilih di situ
kasih masuk di situ. Dari sekian banyak orang, kasih tahu kiri kanan kawan, kau yang bisa bicara kebenaran. Amin. Tidak pernah ada hal-hal yang tersembunyi, pasti bicara kebenaran. Kalau di tanah Papua bicara kebenaran, maka kebenaran disebut benteng orang Papua. Amin. Kebenaran benteng orang Papua, bukan jalan depan belakang 1-2 meter, bukan STH, MDH. Kalau STH katanya itu sarjana tinggi hati. Tapi STH yang biasanya dia hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan itu susah-susah tapi hidup. Amin. LPA itu katanya malas baca Alkitab. Maaf, saya keluar sedikit. Tapi bicara kebenaran. Ya, bicara saja kebenaran. Segala sesuatu dia akan membebaskan kamu dan dia akan memerdekakan kamu. Masa depanmu akan terbuka kalau ada kebenaran di atas tanah ini. Saudaraku yang dikasih oleh, seperti Yohanes apa yang dia katakan di sini. Yang kedua adalah berani berbicara. Amin. Amin. Berani berbicara. Kalau bicara berani berbicara itu jangan kompromi. Ya. Ini penting. Jangan kompromi. Bapak Ibu adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kompromi. Jadi yang kedua sebenarnya bagian dari kompromi. Jadi karena itu anak-anakku, adik-adikku, masa depan pemimpin yang hari ini hadir, sekali lagi kalau mau jadi Yohanes, hari ini Papua membutuhkan Yohanes. Ya, amin. Yohanes berani bicara tentang kebenaran. Sama siapa? Sama penjahat. Sama siapa? Sama kompromi. Sama siapa? Sama pemerintah. Pertanyaannya, berani tidak orang Papua berani bicara kepada pemerintah? Pemerintah, hal ini tidak benar. Ini kau tipu. Mengapa? Karena pemerintah Papua menipu Jakarta. Jakarta juga mereka baku tipu habis. Ya. Biasanya baku tipu habis. Kenapa tipu-tipu? Karena jabatan. Kenapa pegang jabatan? Karena dia takut kehilangan jabatan. Kenapa orang Papua takut kehilangan jabatan? Bicara dong. Jangan kompromi. Amin. Tidak boleh kompromi. Papua tidak boleh kompromi. Untuk apa kita mau kompromi? Tidak boleh kompromi. Ya, ada banyak mahasiswa, ada banyak anak-anak. Tidak boleh kompromi. Saya kemarin anak-anak KNPB, anak-anak semua ditangkap beberapa waktu yang lalu. Saya pergi lihat mereka. Bagaimana kamu tadi? Pak Presiden siap. Bagaimana aman? Tapi mereka tidur di semen. Bagaimana tidur di semen? Kenapa mereka ada di situ? Kenapa mereka berkeliling di situ? Kenapa mereka ditangkap? Kenapa orang-orang Papua ditangkap? Kenapa orang-orang Papua dibunuh? Kenapa orang-orang lain dibunuh? Hanya karena bicara kebenaran. Hanya karena berani bicara. Mereka tidak perkosa orang. Mereka tidak merusak orang lain punya barang. Mereka tidak membunuh orang lain. Hanya bicara karena kebenaran. Karena tidak ada kompromi. Amin. Tidak kompromi. Bicara tentang kebenaran. Tuhan akan memberkati kalau bicara terus kebenaran di atas firman Tuhan. Karena itu tidak boleh lagi kompromi. Ada banyak orang hari ini mereka berusaha sana berusaha sini. Saya selalu bilang, ada orang Papua hari ini tidak mau bicara kebenaran, dia kompromi. Komprominya apa? Dia bangun rumah di mana sana, rumahnya bagus sekali. Bangun rumah di Sentani, bangun rumah lagi di Jakarta. Semua rumahnya bertingkat, luar biasa hasil kompromi. Dia bangun, tetapi tempat tidur juga empuknya luar biasa. Tempat tidur yang dia kasih masuk kasur yang tebal-tebal, yang luar biasa dia kasih masuk. Tapi dia punya tempat tidur yang terakhir itu yang berapa meter itu yang ukurannya tempat peti main itu. Berapa itu? Ukuran peti main itu ukurannya berapa? Itu dia punya tempat tidur terakhir walaupun punya rumah di mana-mana. Hasil. Ya. Ada orang yang sekolah. Saya tidak larang sekolah yang minta maaf. Sekolah sampai dia dalam depan belakang 1-2 meter, dia beli hiasan sini, sampai bayar sana, bayar sini. Tapi gelar terakhir itu pasti almarhum. Amin. Gelar terakhir pasti almarhum. Kenapa kalau begitu kita kompromi dengan bangsa ini? Kenapa kita kompromi? Bicara kebenaran. Amin.
ada punya mobil di Wamena, ada mobil di Biak, ada mobil di Manokwari, mobil di Jayapura, mobil di Jakarta. Semua dia beli mobil Fortuner, Pajero, semuanya mobil mahal-mahal dia tahu. Tapi waktu terakhir meninggal, mobil ambulans yang disiapkan. Bicara tentang kebenaran, Papua akan dibebaskan hanya kebenaran. Amin. Karena itu Tuhan mau berdiri atas kebenaran dan jangan kompromi. Amin. Mari kita